Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua ya. Udah lama nih gak buat konten nih. Ya di video kali ini gua bakal buat konten nih guys ya. Yaitu konten yang dimana ini di bidang pekerjaan gua ya, yaitu bagian perpajakan. Nah, di sini kan udah masuk bulan Maret nih. Kewajiban kita bagi yang memiliki NPWP itu harus laporan loh guys. Jangan sampai nggak lapor, kalau nggak bakal kena sanksi atau denda nih. Oke, gimana pelaporan SPT-nya? Monggo disaksikan di video ini. Oke, di awal-awal kita buka dulu browser, sembarang mau browser apa aja, Chrome atau Mozilla, monggo. Tapi gua biasanya sih Chrome ya guys ya. Di sini kita ketik aja djponlinepajak.co.id, enter aja. Ini bagi yang udah pernah lapor online sih gampang banget harusnya ya kan. Cuma kalau yang belum pernah, nah itu kita butuh EVIN ya guys ya. Jadi sebelum kita memulai ini, pastikan kita udah pernah minta EVIN atau udah pernah melakukan pelaporan secara online, SPT secara online ya guys ya. Soalnya apabila kita belum pernah melakukan pelaporan secara online dan belum pernah minta EVIN, awal-awal kita harus minta EVIN dulu ya guys ya ke kantor pajak terdaftar kita ya. Nah, kalau kita udah punya, gampang aja nih. Kita masuk ke DJP online, ketik aja NPWP. Setelah itu password. Apabila kita lupa password, gampang, tinggal aja lupa kata sandi, nanti bakal kirim ke email kita ya. Email yang kita pernah masukin ya. Oke, ini setelah itu kita masukkan kode keamanan, terus login ya guys ya. Nah, ini dia. Ini tampilan pertama atau halaman pertamanya, yaitu informasi ya, hanya NPWP elektronik kita aja yang muncul. Dan ini yang kedua ada dashboard. Dashboard ini lebih ke yaitu ada nama kita, NPWP kita, alamat, data-data pribadi kita ya, KPP. Oke, yang ketiga yaitu profil. Di tab profil ini kita bisa lihat ya, sama aja juga untuk ada nama, NPWP, nik, pekerjaan kita, alamat gitu kan, tempat tanggal lahir, kebangsaan, nomor handphone. Di sini gue saranin masukin aja nomor handphonenya ya, karena itu bakal berguna banget nanti untuk pas kita pelaporan ya. Oke, untuk di menu selanjutnya atau di tab selanjutnya itu ada menu profil yang kedua, yaitu info perpajakan kita. Yang pertama itu kan profil yang pertama kan identitas wajib pajak. Nah, ini untuk info perpajakan kita, dimana KPP terdaftar kita, terus kewajiban perpajakan kita kayak ya ini kan di punya gua nih PP pasal 25 dan PP pasal 29 ya. PP pasal 25 itu angsuran pajak ya guys ya. Jadi kayak SPT tahunan ini kita kalau emang ada kurang bayar, nah itu kalau emang berat banget atau mungkin besar banget potongannya, kita bisa ngangsur ya guys ya selama 12 bulan. Dan ini ada nomor telepon KPP-nya, dan selanjutnya ada akun representatif kita yaitu AR, bisa disebut juga AR biasanya. Nah, itu petugas pajak yang bisa kita tanyain atau bila kita lagi bingung. Jadi setiap orang atau yang memiliki NPWP itu memiliki AR ya guys ya. Jadi apabila kita bingung, terus nggak ada bingung yang mau nanyain kemana itu, nah hubungi aja AR-nya gitu. Telepon aja KPP-nya, tolong sambungkan kepada AR siapa gitu kan. Udah disebutkan di sini. Nah, nanti tanyakan saja, pasti mereka akan membantu guys. Oke. Di tab selanjutnya itu tab pembayaran. Nah, tab pembayaran ini atau bayar ini menggunakan e-billing ya guys ya. E-billing ini elektronik pembayaran ya kan. Cara mudah untuk bayar pajak ya guys ya. Jadi kita ini gini, hitungannya kayak e-billing ini lebih ke kayak virtual akun ya untuk kita membayar ya gitu guys ya. Jadi e-billing ini apabila kita ada terutang pajak yang kurang bayar gitu kan, kita menggunakan ini untuk e-billing. Nanti gua bakal jelasin di akhir-akhir video ya guys ya. Ini gua langsung aja ke menu lapor ya. Nah, di menu lapor ada pilihannya e-filing dan e-form. Tapi setahu gua updatean terbaru ada lagi itu. Ada updatean terbarunya, cuma nggak beda jauh ya.
Di sini ada pilihan juga e-filing. Salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman. E-form salah satu cara penyampaian SPT dengan menggunakan formulir elektronik. Di sini kita bisa kayak ngisi manual terus kita PDF-in gitu kan, baru di-upload ke e-form ini. Kalau untuk e-filing kita ngisi murni di aplikasi ini, di web ini ya, di web DJP online ini. Jadi kalau untuk e-form kita bisa download dulu formulirnya, diisi secara manual terus di PDF-in, baru di-upload ke menu e-form ini. Nah, di sini lebih mudahnya gua pakai e-filing aja ya, karena lebih mudah ya guys ya untuk e-filing ini. Oke, masuk. Nah ini guys ya, untuk menghindari kejadian kayak tadi, kayak server gangguan itu, gua saranin tolong laporan SPT tahunan ini jangan mepet-mepet ya guys ya. Soalnya yang akses web pajak ini untuk pelaporan SPT ini tidak hanya kita loh guys, seluruh Indonesia loh. Jadi saran saya, kalau emang bisa disegerakan ya guys ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini nih. Karena emang pengalaman saya, setiap pelaporan pajak dari saat-saat mepet gitu ya, pasti tidak lancar sih. Servernya itu pasti down. Jadi mengatasinya itu mungkin tengah malam laporannya, dini hari, pagi hari, gitulah. Jadi untuk menghindari itu lebih baik kita mencegah kan dengan cara laporan lebih awal guys ya. Nah ini muter aja terus nih kan ya. Nah selain arsip pajak ada menu buat SPT, draft SPT. Nah draft SPT ini, nah ini bisa dilihat semua laporan-laporan saya ini ya. Nah dari 2016, 2017, 2018, 2019 saya masih pakai formulir 1770 SS. Karena kenapa SS 1770 SS itu sangat sederhana, karena penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta. Nah, ini kan buat SPT. Dimana buat SPT, apakah Anda menjalankan usaha pekerja bebas? Tidak. Apabila tidak ya, apabila iya ya jawab iya. Apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Ini kalau memang penghasilannya digabung, NPWP-nya hanya milik suami, istri nggak punya NPWP, itu otomatis disebut perpajakan, bukan perpajakan terpisah atau pisah harta ya guys ya. Di sini digabungin aja suami atau istri itu penghasilannya. Apabila hanya NPWP yang dimiliki hanya suami aja, istri gabung keikut suami. Tapi apabila istri memiliki NPWP dan ingin melakukan pelaporan sendiri, bisa juga guys. Tapi ya itu tadi, tetap aja jawabnya tidak kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta. Yang untuk pertanyaan ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh sama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Apabila kurang, kita jawab iya, tapi kalau lebih dari itu kita jawab tidak. Perbedaannya itu. Perbedaannya, apabila kita jawab tidak, maka akan muncul pertanyaan lagi yang keempat ya guys ya. Dan pertanyaan yang keempat ini apa? Anda dapat menggunakan formulir 1770S. 1770S ini apa? 1770S ini formulir untuk penghasilan bruto yang 60 sampai 60 ke atas. Jadi 1770 itu sederhana. Kalau 1770 SS itu sangat sederhana. Pilih form yang akan digunakan. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan ya guys ya. Dengan bentuk formulir, dengan panduan, dengan upload SPT. Nah, ini dia. Ada 3 jenis ya. Pilih aja salah satunya ya. Cuma di sini kan gue ngisinya 1770 SS. Jadi emang penghasilan bruto gue di bawah 60 juta. Jadi gue pencet iya. Nah, pilihannya hanya satu. SPT 1770S. Beda kan sama yang 1770S tadi. SS sama S itu bedanya lumayan ya guys ya. Kalau yang S itu agak banyak yang diisi ya. Kalau SS itu ya sangat sederhana, jadi ya nggak terlalu banyak. Nah ini kita tinggal pilih aja 1770 SS.
terus pilih tahun pajak. Nah ini, apa bedanya normal sama pembetulan? Normal itu ya, kita belum pernah melakukan pelaporan pada tahun ini. Nah itu normal, belum pernah melakukan pelaporan pada tahun ini ya kan, normal. Kalau pembetulan, nah kita udah pernah melakukan pelaporan pada tahun ini dengan SPT masa tahun 2020, normal kita udah pernah laporan, maka untuk pembuatan selanjutnya itu termasuk pembetulan. Apabila ada kesalahan kita membetulkan, itu masuk ke pembetulan 1. Selanjutnya apabila ada kesalahan lagi masuk ke pembetulan 2 ya guys ya. Tapi di sini kan gua baru pertama kali buat nih, nah, otomatis masukkan normal. Maaf ya, di sini lagi hujan deras, hujan angin banget, jadi suaranya agak bising ya guys ya. Saran aja pakai handsfree mungkin lebih jelas. Nah ini salah satu error ya. Kenapa terjadi error ini? Errornya ada pesan kesalahan. IF003 kode pembetulan sudah digunakan untuk jenis formulir SPT yang lain. Nah ini gue udah sengaja buat, emang gue udah buatnya normal. Terus kalau kita buat lagi yang normal, maka ini peringatannya. Anda udah pernah membuat SPT, hitungannya kan gitu, kasarannya seperti itu. Anda udah buat SPT, udah pernah membuat SPT normal, cuma belum selesai. Itu disarankan untuk hapus dulu atau mungkin mau dilanjutkan ya guys. Nah masih error kan, ini otomatis ada di bagian draftnya yang gua udah buat SPT normalnya, makanya nggak bisa ya. Ini cek ya di bagian draftnya ya. Nah ini udah pernah kan buat, nah tinggal kita hapus saja. Nah kalau mau dilanjutin monggo dilanjutin pakai yang lama, atau ya ini yang baru, yang lama dihapus saja. Ya oke, kita kembali lagi ke buat SPT ya guys ya. Nah kembali lagi ke pertanyaannya yang tadi, apakah Anda menjalankan usaha pekerjaan bebas? Tidak. Apabila iya, tentang iya, tapi otomatis Anda akan memakai 1770 itu nanti ya selanjutnya. Jadi kita bahas yang 1770 SS ya. Nah ini kembali lagi tahun pajaknya 2020 yang dilaporkan di 2021 ya guys ya. Oke, normal dan masuk ya. Ini untuk isian yang pertama ya. Nah, penghasilan bruto, pengurangan, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, pajak penghasilan terutang, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, terus kurang bayar di poin ke-7. Nah ini gua bakal contohin ya. Ini gua bakal buat lebih dari 60 juta. Bagaimana keterangannya? Nah, jumlah penghasilan bruto Anda pada angka 1, pada penjumlahan angka 1, 8, dan 10 lebih dari 60 juta, Anda harus menggunakan formulir 1770S. Oh guys, ini kalau kita di atas 60 terus memaksa untuk memakai formulir 1770SS karena emang simple, tidak mau ribet, karena 1770S agak ribet ya dengan banyak poin yang harus diisi. Tidak bisa ya guys ya, karena emang secara sistem udah langsung kebaca apabila penghasilan bruto kita melebihi 60 juta dan ke atas, maka akan otomatis bakal dikasih info seperti ini. Nggak bisa dilanjutkan kalau gini. Ini hanya sekedar contoh ya guys. Jadi kita harus mengerti dulu harus form mana yang harus kita pakai gitu kan. Nah ini gua tunjukin ya. Ini bagi yang karyawan ya guys ya. Kalau bagi karyawan sih enak aja, ada patokannya ya, 1721A1, dimana kalian bisa dapat dari pemotong atau pemberi kerja kalian. Nah ini penghasilan bruto, bisa dilihat kan penghasilan brutonya, gaji pensiun. Nah kita tinggal lihat aja di bagian jumlahnya, jumlah penghasilan bruto 1 sampai dengan 7. Ini yang dicantumkan nanti di dalam web pajak ini ya, pelaporan SPT ini. Nah ini untuk yang pengurangan. Untuk yang pengurangan ini kita bisa lihat ada biaya jabatan, iuran pensiun, jumlah pengurangan. Nah
jumlah pengurangan sampai poin 20 itu ada, bisa dibaca itu. Sesuai itu tinggal diikuti saja ya guys ya. Cuma yang terbaru setahu saya, kalau emang udah dipotong sama pihak perusahaan, secara otomatis dia akan langsung terbaca. Kita hanya menyocokkan aja dengan formulir yang kita udah dikasih itu. Semakin canggih pajak ya guys ya. Jadi semakin diperbarui, jadi semakin mempermudah kita sebagai wajib pajak. Karena emang kantor pajak sering banget mendapatkan keluhan karena ya saat-saat SPT tahunan seperti ini terjadi banyak kendala. Nah ini ya guys ya, gua tulis sesuai dengan penghasilan bruto, yaitu di bawah 60 juta. Pengurangannya ya tadi yang bisa kita lihat di formulir A1 tadi, apabila sebagai karyawan, yaitu biaya jabatan kita, terus pengurangan asuransi kita. Nah ini untuk penghasilan tidak kena pajak. Ini tergantung ya guys, kita udah menikah atau belum menikah. Udah menikah dan punya anak gitu kan. Apabila kita menikah, apabila kita belum menikah, itu potongannya itu 54 juta ya guys ya. Apabila kita menikah, yaitu kawin tanpa punya anak, tidak ada tanggungan, maka ya ini 58.500 ya guys ya. Apabila punya anak, maka akan ditambahi lagi, yaitu setiap tanggungan akan bertambah 4.500 ya guys ya. Itu untuk PTKP yang masih berlaku pada tahun 2020 ya guys ya. Nah ini gua coba ya 60 juta masih bisa pakai 1770 SS ya guys ya. Nah ini ya, karena penghasilannya 60 juta dikurangi 3 juta hanya 57 juta ya guys ya. Sedangkan penghasilan tidak kena pajak saya 58.500.000. Otomatis penghasilan kena pajak 0, pajak penghasilan terutama pun 0, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain juga 0 ya guys ya. Jadi nihil ya guys ya. Ini sesuai dengan 1721 A1 ya guys ya. Jadi bagi karyawan ya tinggal berpatokan pada 1721 A1 aja. Nah ini contohnya ya, kalau emang nggak ada pengurangan, pajak penghasilan terutang akan muncul dan kita akan dicantumkan kurang bayar ya. Dan maka pertanyaan, apakah Anda sudah membayar? Nah ini. Oke, kita tahu kan bedanya kan kurang bayar sama yang nihil ya. Nah berikutnya, dasar pengenaan pajak penghasilan bruto yang pajaknya penghasilan dikenakan pajak final ya. Nah di sini gua nggak ada, gua tinggal lanjut aja, next saja. Nah ini jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak, yaitu pada akhir tahun 2020 ya guys ya. Nah di sini kena kita SS hanya berdasarkan nilai kasarnya aja ya. Misalnya kita punya motor, ya nilai pasarannya itu kalau dijual berapa gitu kan. Kalau punya motor atas nama kita, cantumkan saja ya guys ya. Jangan sampai apabila ada aset atas nama kita terus kita nggak cantumin di sini, itu akan ya bakal bahaya ke belakangnya ya. Maksudnya ya bakal menjadi bumerang bagi diri sendiri ya kalau nggak dicantumin ya, bahaya nanti. Jadi monggo diisi SPT ini secara jujur, secara benar dan sesuai dengan yang ada pada kita, yang terjadi, yang kita miliki gitu. Jangan, saran saya yaitu tadi diisi dengan jujur ya guys ya, karena ini memang pelaporan ke negara. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lakukanlah secara jujur. Nah ini ada penyataannya juga. Setelah kita udah isi semua, udah selesai semua, maka kita akan disuruh menyetujui pernyataannya. Nah ini
Ini hanya kisaran kasar saya. Nah, kalau SS sih hanya kisaran kasaran saja. Kalau yang S itu detail banget sampai asetnya apa ya. Nah, kita centang aja pernyataan setujunya. Masuk ke halaman terakhir ya guys ya, halaman 3 dari 3. Nah, ini jenis formulir 17 SS, tahun pajak 2020, pembetulan ke 0, status PT nihil, jumlahnya ya pasti 0. Nah, ini kita siapkan juga ya untuk email ya, karena setiap laporan akan butuh kode server. Pastikan server kode yang Anda terima sesuai. Nah, ini kalau kita klik yang di sini yang warnanya kuning itu ya guys ya, itu akan dikirimkan bisa melalui nomor HP atau bisa juga melalui email yang terdaftar pada profil kita tadi ya. Nah, ini buka dulu emailnya ya guys ya, kalau emang mau diminta ke kodenya dikirimkan ke email. Nah, ini bisa juga dengan SMS ya. Ini yang terbaru, jadi bisa dikirim ke SMS. Gua kayaknya lebih milih kirim ke SMS aja, kayaknya lebih simpel. Karena pengalaman gua kalau ke email agak lama ya, nggak tahu kenapa. Jadi gua coba aja yang SMS ini. Wah, akan cepat banget yang SMS ini. Ya nggak tahu lagi kalau memang ntar akhir-akhir waktu ya, tanggal-tanggal tua di bulan Maret ya, nggak tahu gua. Soalnya untuk menghindari itu ya, ini lebih baik segera lapor ya guys ya. Nah, ini udah selesai ya. Anda puas? Ya puas, jawab aja puas, jangan jawab tidak puas, kasihan lah. Oke. Nah, ini 17 SS sudah terlapor nih. Nah, kita cek email lagi. Nah, itu ya, bukti pelaporannya udah terkirim, yaitu BPE tadi ya. Oke, ini selanjutnya gue bakal jelasin masalah ya tadi ya, apabila terjadi kurang bayar pada laporan SPT kita, yaitu dengan menggunakan e-billing tadi ya guys ya. Jadi apabila terjadi kurang bayar, kita bayarnya itu dengan menggunakan e-billing. Nah, ini menu e-billing, diklik aja, akan masuk NPWP, nama, alamat seperti biasa. Nah, jenis pajaknya nih kita tinggal pilih aja. Untuk orang pribadi ya seperti gua gini ya, ini aja PP Pasal 125 41125 PPh Pasal 25 orang pribadi. Pilih. Nah, selanjutnya di bawah kita pilih yang kode 200 yaitu tahunan, yaitu menggunakan SPT tahunan. Nah, ini tahun pajak ya 2020. Nah, kita anggap aja gua kurang bayar 15.000 nih. Nah, 15.000. Tuh, tertulisnya dicek juga. Nah, 15.000 ya kan. Kita pencet aja buat kode billing. Nah, masukkan kode keamanannya nih ya, sesuai yang di atas ya. Isikan kode keamanan. Ini hanya contoh aja ya guys ya. Gua tadi kan tidak ada kurang bayar. Nah, di sini gua kasih tunjuk aja, mungkin ada yang lebih kena kurang bayar gitu, jadi bingung bayarnya. Di sini gua cantumin ya. Nah, itu dia, ada nama, ada kode billing, jumlahnya mau gue dicek lagi, jangan sampai keliru, sesuai gitu kan. Untuk masa pajak itu nanti rubah ya guys ya, jadi 01 sampai 12 ya guys ya. Di sini gua nggak sempat tadi, buru-buru. Sorry ya guys ya. Jadi untuk masa pajaknya 01/12, terus tahun pajaknya 2020. Nah, kita simpan dalam bentuk PDF ya ini guys ya. Simpan saja di desktop ya. Nah, ini dia. Nah, ini ya bentukannya cetakan kode billing ya guys ya. Nah, ini yang kita gunakan untuk ke bank dan bayar pajaknya ya guys ya. Nah, oke. Beres kan? Nggak susah banget kok guys. Ya, kita tinggal butuh beberapa sedikit pengertian aja. Sedikit mengerti, mudah-mudahan video ini dapat membantu
Apabila ada pertanyaan, monggo kasih aja di komentar. Dan sekian ya video dari gue ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, lonceng, like-nya, komen juga boleh. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.